dan saya akan Alhamdulillah Bu, sehat. ya, kemarin itu saya nggak bisa mengupload materi kuliahnya, jadi saya titipkan Bu Sherly. Tapi sudah dapat semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Jadi share Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, saya akan share screen ya. Oh, ini masih host disable partisipan screen sharing. Boleh dibantu saya bisa sharing ini? Sudah, Bu. Sudah bisa, Bu. Sudah bisa? Oke. Sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang time value of money sebagai dasar penilaian, dasar memvaluasi. Nah, hari ini kita mencoba memvaluasi obligasi, ya. Dan ini akan sangat erat kaitannya dengan tingkat bunga atau interest rates, ya. Oke, kita lihat dulu beberapa definisinya. Bond atau obligasi ini adalah sekuritas utang, ya, surat hutang, surat berharga utang. Bukan hutang ya, utang ya. Memang kalau SUN aja surat utang negara, bukan SHN, bukan surat hutang negara. Jadi memang bahasa Indonesianya adalah utang. Oh, sebentar, saya cari stylus saya dulu. Kok nggak ada? Sebentar. Oke ya. Oke, definisi obligasi sudah. Kemudian ada istilah nanti par value atau face value. Ini adalah suatu nilai nominal yang menunjukkan jumlah pokok suatu obligasi yang akan dilunasi kembali pada akhir masa peminjaman. Jadi kan bond itu adalah utang. Jadi kalau namanya orang utang itu harus mengembalikan, ya. Kemudian ada lagi kupon rate atau tingkat kupon. Ini menunjukkan berapa besar kupon tahunan yang diterima dibagi dengan nilai nominal obligasi. Nilai nominal tadi yang di atas nih, face value atau par value-nya. Kemudian kupon payment, pembayaran kupon, ini adalah pembayaran bunga atas investasi suatu obligasi. Ya. Kemudian maturity date, ini adalah tanggal spesifik kapan jumlah pokok suatu obligasi akan dibayarkan. Ya. Kemudian ada yield atau lebih lengkapnya yield to maturity Y2M, disebut sebagai YTM. Ini adalah tingkat bunga yang diminta pasar atas suatu obligasi. Ya, jadi ada yield, ada maturity date, ada kupon payment, ada face value tadi, dan kan ada kupon payment itu tergantung dari kupon rate-nya, berapa tingkat kuponnya dibagi dengan nilai par-nya atau nilai face value-nya. Ya. Nah, karena kita sedang mau menilai, memvaluasi obligasi, maka yang namanya nilai obligasi itu akan tergantung dari present value kupon yang diperoleh dan present value dari nilai parnya, nilai masa depannya. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi yang namanya obligasi itu memberikan kupon dan setelah waktunya setelah sampai ke maturity-nya akan ada nilai yang harus dikembalikan di akhir masa peminjaman. Nah, yang namanya kupon itu dibayarkannya secara ajak, secara kontinu selama sekian periode. Kalau memang utangnya itu misalnya 5 tahun, bayar kuponnya setahun sekali, maka setiap tahun akan ada pembayaran kupon yang besarnya sama. Yang ajak tadi disebut sebagai anuitas. Jadi present value of kupon ini merupakan present value suatu anuitas.
sementara present value of par, nilai yang nanti tiba waktunya itu adalah satu angka, dia merupakan present value of a lump sum, ya, present value suatu lump sum. Nah, maka nilai dari suatu obligasi itu kalau mau pakai rumusnya itu adalah T, ini adalah kupon yang dibayarkan sebagai suatu cash flow, ya, ini kupon. Nah, don't worry be happy, ini yang 1 min, 1 per 1 plus R pangkat T, sebenarnya ini adalah suatu anuitas. Tadi pembayaran kupon yang besarannya sama di sekian waktu yang sudah ditentukan. Ya, nanti tinggal lihat tabelnya PV, IFA, present value, interest factor for annuity, pada tingkat bunga berapa, pada berapa lama waktunya. Jadi kalau kita punya tabel kemarin itu PVIF, FVIF, nah ini akan menggunakan PVIFA, yang par value karena dia cuma satu angka. Kalau hari ini saya investasi obligasi, beli suatu bond, lalu dia membayarkan, bondnya berapa lama Bu Ina? 7 tahun. Nah, berarti saya akan mendapatkan kupon selama 7 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, waduh kurang nih, 6, 7 gitu ya. Nah, yang namanya kupon dibayarkan tiap tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, sampai tahun ke-7, yang namanya par value-nya dibayarkannya di akhir masa. Cuma sekali, makanya dia nanti menghitungnya dengan dibagi 1 plus R pangkat T, atau ini bisa dengan tabel PVIF. Tingkat bunganya berapa, waktunya berapa lama. Tadi 5 tahun, nah tinggal R-nya belum ditentukan di sini. Gitu. Jadi sekali lagi nilai obligasi itu merupakan penjumlahan dari present value dari kuponnya dan present value dari nilai parnya, nilai face value-nya. Karena kita akan investasi sekarang, present saat ini, penghasilannya dari investasi tersebut akan terjadi. Nah, ini tadi contohnya 7 tahun karena lamanya obligasinya adalah 7 tahun. Dan di setiap tahun ada pembayaran kupon yang besarannya sama sepanjang 7 tahun ini, dan di akhir masa obligasinya akan ada pembayaran pokoknya, dikembalikan lagi. Ya, sekali lagi, yang pokoknya tadi yang face value, ini suatu nilai yang di hari ini kan menggunakan present value interest factor, sementara cash flow-nya yang dihasilkan dari kupon, ini akan dihitungnya menggunakan present value interest factor for annuity. Karena ada keajegan di sini pembayarannya. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu. Oke, bisa ya, berarti nggak ada yang bertanya, nggak ada yang menginterupsi, berarti sudah bisa diikuti. Nah, dengan rumus yang seperti ini, ya, C dikalikan 1 min 1 per 1 plus R, R ini adalah tingkat bunga, demikian pula di sini tadi par value-nya untuk dinilai hari ini, maka si face value atau par value itu akan dibagi 1 plus R. Masih tadi juga ada gitu, C dikalikan, nah ini tadi yang PVIFA, pada saya tulis rumusnya ya, PVIFA untuk R sekian, untuk T sekian lama. Gitu ya. Artinya, kalau si R ini meningkat, R itu tadi yang di bagian bawah nih. Maka kalau R-nya meningkat atau tingkat bunga itu naik, present value akan turun, nilai obligasi akan turun. Dan sebaliknya tentunya, kalau tingkat bunga itu turun, pembaginya semakin kecil, turun, maka harga obligasi akan semakin meningkat. Gitu ya. Jadi mereka tadi di judulnya interest rate and bond valuation. Bagaimana penilaian obligasi itu akan sangat erat berkaitan dengan interest rate atau tingkat bunga. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk rumus pertama ya yang memang harus kita pahami bersama tentang bagaimana memvaluasi, bagaimana menilai harga suatu obligasi.
Cukup jelas? Ya. Ya, ini OKI itu bukan organ komering ilir ya, tapi oleh karena itu, nah ini nulisnya biar cepat, OKI gitu ya, bukan organ komering ilir, tapi oleh karena itu, kalau interest rate naik, harga obligasi akan turun, vice versa ini dan sebaliknya. Kalau interest rate-nya turun, harga obligasi akan naik. Gitu ya. Nah, ini rumusnya dituliskan secara penuh ya, secara lengkap bahwa bond value itu nilai obligasi akan tergantung dari kuponnya, akan tergantung dari tingkat bunganya, berapa lama waktunya, kemudian kalau yang kupon ini dibayarkan secara anuitas berturut-turut pada waktu yang sama dengan besaran sama, maka di sini ada face value atau par value, yaitu adalah nilai prinsipal yang akan dikembalikan di akhir masa obligasinya. Ya, jadi rumusnya kayaknya rame, padahal ternyata sederhana banget. Karena kalau kita tahu berapa kuponnya, tinggal buka PVIFA, present value interest factor for anuitas, untuk tingkat bunga sekian, untuk T sekian lama. Di sini juga nanti sudah diketahui berapa nilai face-nya. Tinggal kita buka tabel PVIF, sama untuk R yang sama tadi dengan yang di kiri juga, untuk waktu yang sama juga. Gitu. Ya, inilah persamaan untuk menilai harga obligasi. Nah, ada istilah discount bond, ada nanti istilah premium bond. Ya, ini kita lihat bagaimana menilai discount bond dengan annual coupon, artinya kuponnya dibayarnya annually, setahun sekali. Memang ada yang nggak setahun sekali, ada nanti mungkin ada yang 6 bulan sekali, mungkin ada yang triwulan, ada mungkin yang bulanan. Nah, tapi ini kita coba dengan menilai suatu obligasi dengan kupon yang tahunan, dan nanti kita melihat bahwa bond tersebut ada bond yang didiskonkan. Nilainya itu rendah di diskon. Kenapa? Dibandingkan nanti dengan nilai face-nya, dibandingkan dengan nilai di akhir masanya. Nah, ini kita lihat langsung contohnya. Suatu obligasi memiliki tingkat kupon 10% yang merupakan kupon tahunan. Tadi ya, annual kupon. Nilai nominalnya $1.000 ya, dengan masa 5 tahun hingga jatuh tempo. Imbal hasil sampai dengan jatuh tempo adalah 11%. Pertanyaannya, berapa nilai obligasi tersebut? Nah, kalau menghindari kesalahan, jadi apa yang diketahui mungkin kita tulis saja. Ini yang diketahui bahwa kuponnya 10%, C-nya adalah 10%, dari ini kupon rate-nya. Padahal kupon tadi adalah kupon rate-nya dikalikan dengan nilai obligasinya. Nilai obligasinya berapa? 1.000. Ya, nilai nominalnya 1.000, berarti kuponnya dibayarkan 100. Berapa besar? 100 ini kapan? Tiap tahun, per annum. Ya. Kemudian, tadi nilai nominalnya 1.000. Kemudian, masanya 5 tahun, T-nya 5 tahun. Imbal hasil sampai dengan jatuh tempo, berarti tadi yield-nya, ya, R-nya adalah 11%. Yang ditanyakan berapa nilai obligasi, berarti ditanyakan B-nya. Tadi B itu akan tergantung kuponnya. Kemudian rumus yang panjang itu sebenarnya kita mencari present value interest factor for anuitas untuk R sama dengan 11, untuk T yang panjangnya 5 tahun. Nanti ditambah dengan face-nya dibagi boleh atau dikali dengan, kalau dibagi 1/R pangkat T, atau dikali dengan present value interest factor untuk R sama dengan 11, untuk T sama dengan 5. Nah, kuponnya berapa tadi paymentnya? 100 katanya per tahun, berarti kali 100. Nah, yang sudah punya tabel, coba dilihat. Untuk R11, ke sampingnya ambil 11%,
Untuk T-nya adalah 5 tahun. Number of period-nya ke bawahnya 5. Berapa nih PVIFA-nya? 6,228, Bu. 6,228. Siapa nih yang menjawab pertanyaan saya? Emma, Bu. Oh, Bu Emma. Oke. Kemudian future-nya tadi face value-nya adalah 1000. Nah, sekarang buka tabelnya yang PVIF untuk R-nya 11%, T-nya 5. 1685, Bu. 1,6, Pak. 1,6. Saya kalau itu berarti 1 dibagi 1,11, 1,11 pangkat 5. Jadi bukanya jangan future value, present value. Oh, present value. Ya, present value interest factor. 0,593. 0,593. Ya. 100 dikali 6,228. Maaf, yang tadi 3,696, Bu, maaf. Oh, oke. Selesai. 3,696. Ya. Berarti 100 dikali 3,696, 369,6 ditambah 1000 dikali 0,593, 593. Ini kalau kita jumlahkan, kalau angkanya masih gampang bisa langsung jumlahin nih. 12, 1, 10, 16, 1, 6, 9. Berarti harga obligasi itu adalah 962,6. Nah, karena harganya 962, jatuh temponya nanti adalah 1000. Nah, nilai bond yang di bawah 1000 ini maka disebut sebagai diskon bond. Obligasi diskon, obligasi yang lebih rendah dibandingkan nilai masa depannya, gitu. Ya, jadi berapa nilainya? 962,6. Tadi yang bantu ngelihat PVIF, tadi Pak siapa tadi tuh? Gusman, Bu. Pak Gusman. Oke, jadi kita sudah bisa menilai ini suatu diskon bond dengan kupon yang sifatnya tahunan. Ini ada juga ya, sudah sama sih. Ya, ini sama melihatnya nanti. PVIFA untuk 5 tahun tingkatnya 11%, ini tabel PVIF, R-nya 11%, P-nya 5 tahun ya. Jadi dapat 369,59. Ya ini pakai 2 desimal, yang tadi pakai 1 desimal ya, sama pembulatan saja ya. Oke, Bapak Ibu sampai di sini sudah bisa menghitung suatu obligasi. Ini sebagai contohnya ini tadi diskon bond, obligasi diskon. Ya. Oke. Oh, ini dibantu juga ternyata sudah disiapkan tabelnya. Tadi kalau diminta, coba dilihat untuk yang PVIFA 11%, waktunya 5 tahun. Ini 5 tahun. Tarik ya, 3,6959. Ya, untuk yang tadi yang kupon, karena dia anuitas, berulang-ulang dalam periode yang panjang itu lebih dari 1 tahun dengan besaran yang sama. Nah, ini tadi untuk yang PVIF yang tidak pakai anuitas, untuk 11%, 5 tahun. Nah, tadi kata Pak Gusman 0,5935. Ya, itu ya, tadi dapetinnya seperti itu. Tingkat bunganya, lalu berapa lama masanya. Hah? Oke. Ngomong apa? Ada pertanyaan, Pak? Oh, enggak ya. Lupa di... Kenapa? Maaf, lupa di mute tadi. Oh, iya, iya. Ya, silakan di-mute sekarang. Nah, kalau tadi adalah diskon bond tadi cirinya nilai bondnya itu di bawah nilai VAR-nya, di bawah nilai face value-nya. Ini premium bond. Oh, ini maksudnya kebalikannya nih. Ya, premium bond. Harga obligasinya lebih tinggi dibandingkan nilai jatuh temponya. Kita lihat ya. Misalkan Anda sedang mengamati suatu obligasi
yang memiliki kupon 10%, ya kuponnya kupon tahunan, dan memiliki nilai nominal 1.000, masa jatuh temponya 20, dengan yield to maturity-nya 8%. Berapa harga obligasi ini? Sama dengan tadi, nanti tolong dilihatin tabelnya biar saya nggak usah mundur kepada slide yang tabel tadi. Sama kuponnya 10%, kalau harganya 1.000 maka kuponnya 10% dari 1.000 adalah 100. Kemudian face-nya, par value-nya 1.000, jatuh temponya 20 tahun. Nah, ini T-nya panjang, 20 tahun. R-nya adalah 8%. Yang ditanya sama, berapa harganya? Ya, maka menjawabnya sama dengan tadi, kita menggunakan rumus bond, bahwa akan tergantung dari kuponnya, lihat tabel PVIFA, untuk tingkat bunga 8, untuk T20 nih sekarang, karena 20 tahun. Ditambah face-nya, dikali present value, interest factor untuk R sama dengan 8, untuk T sama dengan 20. Oke, sama tadi kuponnya masih 100. Nah, nanti tolong lihat tabelnya ini untuk 20 tahun. Bisa dibantu Bu Emma boleh, yang lainnya boleh, Pak Gusman boleh, yang lain juga boleh untuk melihat PVIFA, R-nya 8, T-nya 20. 9,818. Ini ya, 9,818. Sementara untuk yang PVIF, 8% 20 tahun, 0,215. 0,215. 5. Pak Gusman juga ya, yang bacain tabel ya? Ya, Bu. Oke, 100 kali 9818, 981,8, tambah 100 kali 0,215, 215. 8, 1 tambah 5, 6, 8 tambah 1, 9, 9 tambah 2, 11. Nah, harganya $1.196,8, padahal nilai jatuh temponya, face value-nya adalah 1.000. Nah, si harga yang di atas nilai face-nya ini disebut sebagai premium bond. Karena di atasnya nilai jatuh temponya. Ya, jadi kita sudah mencoba juga menilai suatu premium bond yang memberikan kuponnya adalah tahunan, annual coupons. Ya. Oke. Ya, ini sudah juga rumusnya ditunjukkan ya. Sama pada dasarnya, yang penting Bapak Ibu bisa baca tuh tabel PVIF, waktunya 20, tingkat bunganya 8%, tabel PVIFA, waktunya 20, tingkat bunganya 8%. Selama bisa lihat tabelnya, tinggal masuk-masuk ketemu hasilnya. Ya, ini premium bond. Nah, ini ada satu grafik yang menunjukkan hubungan antara harganya obligasi, bond price, dengan yield to maturity, YTM atau tingkat bunga tadi katanya ya, yang berlaku untuk suatu obligasi. Nah, hubungannya seperti ini nih, si garis merah, mudah-mudahan walaupun tipis kebaca gitu ya. Apa yang bisa kita baca? Berarti hubungan antara bond price, ini vertikal, dengan yield to maturity, tingkat bunga sebagai sumbu horizontalnya, semakin ke kanan itu semakin besar tingkat bunganya, sementara semakin ke kanan itu harga obligasi semakin turun. Sama dong Bu tadi dengan di depan yang mengatakan bahwa ketika interest rate naik, harga obligasi akan turun dan vice versa. Kebalikannya, kalau tingkat bunga turun, harga obligasi akan naik. Ya, jadi grafik ini menunjukkan kembali hubungan antara harga obligasi dengan tingkat bunga, yang hubungan itu terbalik. Ketika tingkat bunganya semakin tinggi, maka obligasinya akan semakin turun. Dan sebaliknya. Ya.
Oke. Nah, kita sekarang lihat bagaimana sih hubungannya antara kupon dengan yield. Karena tadi kita pernah melihat ketika kuponnya sekian, tingkat bunganya sekian, yield to maturity-nya sekian, maka obligasinya sebesar ini. Yang tadi contoh pertama adalah diskon bond. Ketika tingkat kuponnya sekian, tingkat bunganya berubah, maka ternyata harga obligasinya pun berubah menjadi suatu kondisi yang premium bond. Jadi ternyata ada hubungan nih antara kupon dengan yieldnya. Oke, kita lihat. Ketika tingkat bunga atau YTM itu sama dengan kupon, maka par value akan sama dengan bond price. Ya, tadi kan kita ketemu tuh bondnya 900 sekian gitu ya, 900-an, face-nya adalah 1000, ini kita sebut sebagai diskon bond. Ketika bondnya hasilnya di atas 1000, 1100 gitu ya misalnya, face-nya adalah 1000, makanya adalah suatu premium bond. Kalau bondnya 1000, face-nya juga 1000, nah ini yang disebut sebagai par value sama dengan bond price-nya. Bagaimana kalau YTM itu lebih besar daripada kupon rate? Ya, yang menyebabkan nanti par value-nya, face-nya itu lebih tinggi dibandingkan bond price-nya. Face value-nya lebih tinggi daripada bond price-nya. Oh, tadi kita menemukan bond yang merupakan diskon bond. Ya, diskon bond. Atau tadi obligasi yang didiskon gitu ya. Mengapa? Karena diskonto menghasilkan yield di atas kupon rate. Jadi ini contohnya yang YTM di atas kupon rate, misalnya ini adalah 10%, ini harus di atasnya. Ya berapa? 11% boleh, 12% boleh, gitu ya. Nanti akan menghasilkan suatu diskon bond. Ya, itu tadi. Price-nya akan di bawah par value sehingga disebut sebagai obligasi diskon. Nah, bagaimana kalau YTM-nya lebih kecil dari kupon rate? Misalnya kupon rate-nya tadi 10%, nah ini harus di bawahnya. Berapa di bawahnya? 9% di bawahnya, 9,5% di bawahnya, 8% di bawahnya. Jadi ketika YTM-nya lebih kecil dari kupon rate, maka nanti par value-nya lebih kecil daripada bond price-nya. Par value-nya, ini tadi 1000, lebih kecil dari bond price-nya. Bond price-nya 1100. 1000 itu lebih kecil daripada 1100. Ya. Mengapa? Karena kupon rate-nya itu lebih tinggi, menyebabkan nilai obligasi tadi di atas par-nya. Karena di atas par-nya, maka dia disebut sebagai premium bond atau obligasi premium. Ya. Ini tadi sudah kita coba, YTM-nya lebih besar dibandingkan kupon rate-nya, YTM-nya lebih kecil daripada kuponnya. Kalau Bapak Ibu mau coba, gimana kalau tadi sama tuh kuponnya 10%, face-nya adalah 1000, lalu tingkat bunganya adalah berapa? Sama, kan mau nyari yang ini yang belum dicoba ya. R-nya adalah 10%. Lihat berapa harga obligasinya. Coba sendiri aja nih untuk menentukan bahwa ternyata nanti kalau face-nya 1000, tadi ini kuponnya sama dengan yield-nya, maka nanti bond-nya akan nilainya sama 1000. Tapi nanti silakan dibuktikan dengan dicoba, dihitung. Ya, karena ini yang sesuai dengan yang pertama tadi. Sampai di sini ada diskusi, ada pertanyaan Bapak Ibu? So far so good? Nanya Bu. Oh iya, siapa nih? Rahmat Bu. Pak Rahmatullah. Ya. Ini di dalam praktek nyatanya Bu ya. Kalau kita memegang, kita bisa beli surat utang gitu ya. Iya. Kita bisa pilihnya yang berarti yang kalau menguntungkan berarti yang premium gitu Pak ya. Bu ya. Obligasi premium kalau misalnya kita pengen ini yang premium yang mana gitu. Bisa lihat Sun atau itu kita pilihnya gimana Bu cara milihnya? Kalau Bapak mengatakan ini kan investasi juga kan Bu ya. Kita pilihnya berarti kita pilih obligasi yang premium gitu untuk
yang menguntungkan ya. Oh, disebut obligasi premium itu sebenarnya apa sih Pak yang disebut dengan obligasi premium? Obligasi yang harganya itu, harganya dibelinya ini lebih tinggi dibandingkan nilai face-nya. Iya, itu Jadi kan Bapak beli sekarang 1.100, nanti ketika menjual, lebih ketika tinggi. jatuh tempo, itu adalah sebenarnya nilai pokoknya adalah 1.000, bukan di atas 1.000. Itu yang namanya obligasi premium. Bukan berarti obligasi premium itu yang premium lebih bagus dibandingkan yang diskon, bukan itu. Yang diskon bond ini adalah suatu obligasi yang harganya ketika dilakukan investasi lebih rendah dibandingkan nanti nilai jatuh temponya, nilai face-nya. Balik ya. Diskon bond. Ya, paling kalau Bapak katakan sekarang waktunya investasi enggak? Sekarang tingkat bunga gimana Pak? Sedang rendah nih Bu. Rendah Ya kalau sedang rendah berarti nanti harga obligasi akan tinggi. Tinggi ya. Nah, kalau harga obligasi tinggi berarti Bapak harus keluar uang lebih kecil atau lebih tinggi? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, kalau Bapak juga ada sih, ya nggak apa-apa sih sekarang juga gitu. Ini kan menjadi pilihannya, karena sebenarnya apakah harus investasi di obligasi? Nggak juga. Kalau Ada sekarang saham. pilihannya saham Bu ya kalau sekarang ya. Ada reksadana. Ya, sekarang kalau sekarang banget nih dalam kondisi sekarang mungkin memang investasi itu kan dilakukan ketika kita punya kelebihan ya, kelebihan untuk yang pokok. Ketika saat ini memang untuk yang pokok aja susah, mungkin orang memang belum memikirkan investasi. Tapi kalau saya juga masih nggak bersehari nih Bu, uang saya gitu ya. Nah, memang tinggal kita perbandingkan Bapak keberanian menanggung risikonya seperti apa. Karena sebenarnya kalau obligasi dengan kupon yang seperti ini kan akan ada pendapatan yang pasti ya setiap tadi misalnya annually tiap tahun. Nah, sementara saham, apakah pasti Bapak akan mendapatkan capital gain? Belum tentu. Belum tentu, risikonya lebih tinggi. Tapi buat orang yang risk lover, yang penting selama ini ada kajian, return-nya saham itu bisa 2 kalinya obligasi. Saya ngejar return yang tinggi. Nah, berarti memang kalau ngejar high return, harus berani high risk. Gitu. Ya, tapi bagaimana kita mau berinvestasinya sebenarnya memang tergantung ketersediaan dana kita untuk investasi. Gitu Pak Rahmatullah. Oke Bu. Makasih Bu. Oke ya. Ada lagi yang lain? Gak ada? Bu, mau tanya Bu. Ya. Siapa nih? Agung Bu. Pak Agung. Iya. Ya, Bu, ini saya mau bertanya keterkaitan dengan aplikasi nanti kita di lapangan ya Bu ya. Ini apabila kami membutuhkan dana tunai, namun harga jual obligasinya itu belum cukup menguntungkan, itu gimana Bu ya untuk menyikapinya? Berarti kalau Bapak sebagai perusahaan menerbitkan obligasi terus nggak ada yang mau beli? Karena tadi misalkan nggak laku lah gitu. Iya, betul Bu. Iya. Ya, kan sumber pendanaan itu sekali lagi kalau kita bilang ada yang dari obligasi, menjual surat utang, atau mungkin kalau itu nggak dapat, ya cari yang lain. Apa berarti menerbitkan ekuitas, lepas saham ke masyarakat. Nggak laku juga, Bu. Ya, mungkin penentuan harganya yang tidak tepat juga. Ya, ini yang memang harus kan kalau ada kegiatan IPO kan ada underwriter-nya yang ngitungin berapa nih sebenarnya harga yang dianggap paling tepat untuk dilepaskan ke masyarakat. Gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi memang mencoba lewat obligasi, kalau memang bisa dijual surat berharganya dan itu laku, berarti dana terkumpul, ada pendanaan dari utang ini. Kalau itu ternyata nggak berhasil, nggak ada yang mau membeli surat utangnya, ya berarti mencari yang lain lagi. Memang sumber pendanaan banyak ya. Gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke. Nah, sekarang ini ada, sama dengan tadi, suatu obligasi memiliki tingkat kupon 14%. Oh, sedikit beda, dibayarkannya 2 kali dalam setahun. Semi-annual nih, atau 1 semester sekali. Obligasi ini jatuh tempo dalam waktu 7 tahun dengan nilai nominalnya 1.000. Seandainya kita sedang menilai obligasi seperti ini, di mana yield to maturity-nya dinyatakan sebesar 16%.
Oke, tulis dulu deh sebelum lupa. Diketahui bahwa kuponnya 14%, 2 kali, semi-annually. Jatuh tempo dengan nilai nominal, F-nya adalah 1000. Ketika kita sedang menilai obligasi seperti ini, di mana yield to maturity-nya, R-nya adalah 16%. Terus, oke. Pertanyaan pertama, berapa kali frekuensi bayar kuponnya? Berapa besar pembayaran semi-annual kuponnya? Besar kuponnya. Berapa harga obligasinya? Tanyakan berapa harga obligasinya. Yang terakhir, berapa imbal hasil efektifnya? Imbal hasil efektifnya. Ini berarti penerimaannya ya. Return-nya. Nah, return-nya itu tadi dari kuponnya ya. Oke. Kalau tadi bayar kuponnya 14%, nilainya tadi 1000, maka kupon itu adalah 14% dari 1000. Berarti 1400. Tapi ini 2 kali, berarti pembayarannya per berapa kali pembayaran kuponnya, berarti kalau setahun 2 kali, karena tadi 2 kali, ya berarti 1 tahun itu pembayaran kuponnya adalah 2 kali per tahun. Tahunnya ada 7 tahun. Tadi T-nya belum ada. T-nya adalah 7 tahun. Berarti dikali 7. Ada 14 kali pembayaran kupon. Berapa besar semi-annual kuponnya? Kalau setahunnya 1.400, berarti setengahnya adalah 700. 14% itu berapa toh? 14% dari 140 ya, Bu? 140 ya, iya. Saya masa kok gede banget ya harganya, face-nya 1000, kok ini 1.400 kuponnya saja. Oke, 140 berarti ini adalah 70 semi-annual kuponnya. Kalau ditanyakan berapa harga obligasinya, maka B-nya itu sama sebenarnya C, PVIFA. Nah, C-nya karena menerimanya adalah 70 setiap 6 bulan, setiap 1 semester, maka C-nya di sini 70. PVIF-nya, PVIFA-nya, ini yang tadinya harusnya 7 tahun, menjadi 14 semester. Jadi nanti mencarinya untuk T-nya sama dengan 14. Nah, R-nya yang harusnya tadi 16% setahun, ini kita rubah menjadi 8% per 1 semester. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kan sama. 70 ini adalah kupon per 6 bulan. T-nya ini 14 adalah 14 kali 6 bulan, maksud itu 14 semester, ya, atau sama dengan 7 tahun. R-nya yang tadinya 16% per tahun menjadi 8% per semester. Jadi ini kita breakdown, ini semester, ini semester, ini semester. Sama tadi ditambah dengan face-nya, ini PVIF, nggak pakai anuitas. Untuk R, sama ya, untuk R-nya 8%, untuk T-nya adalah 14. Maka ditambah tadi face-nya 1000. Nah, ini tinggal kita buka tabelnya. Ini 70 dikali berapa nih? Kalau 8% 14 waktunya. Ada yang bisa bantu lihat di tabel? Atau sudah ada sesudah ini? Oh, ada ya, ini sudah ada nih. Ya, kalau mau lihat tabel ya silahkan lihat tabel berapa nih untuk T14, R-nya adalah 8 ya. Nanti sama 1000
Ini untuk T14, R-nya 8, sudah ada hitungannya, ini dapatnya 917,56. Jadi harga obligasinya adalah 917,56. Ya, kalau tadi face-nya adalah 1.000, harganya 917, maka sekali lagi ini adalah diskon bond. Ya. Dan kalau kita perhatikan, kuponnya tadi adalah 14%, sementara R-nya adalah 16%. Ya, ketika kuponnya itu atau interest rate-nya, yield-nya di atas kupon, maka yang terjadi adalah diskon. Ya. Terus pertanyaan terakhir, berapa besar imbal hasil efektifnya? Nah, kalau kuponnya itu adalah 14% per tahun, ternyata dibayarkannya per semester, semi-annually, yaitu 7%. Nah, ini sebenarnya efektifnya berapa? Kalau 14% per tahun, 7% per semester, ini efektifnya menjadi berapa nih semester tahunnya? Gitu. Berapa efektif? Ya, efektifnya. Jadi ada yang disebut dengan effective annual rate gitu, year. Effective annual rate ini nanti mencarinya adalah 1 ya ditambah tingkat bunga yang sebenarnya tapi dibayarkannya enggak 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 12 kali, mungkin kalau sebulan sekali, ini nanti dipangkatkan dengan N. Ya, jadi 1 ditambah dengan ini tidak lagi setahun sekali. Tadi kalau dia setahun 2 kali berarti N-nya dibagi 2 nih. Tapi pangkat 2. Kalau bayarnya kuponnya bulanan, berarti ini dibagi 12. Pangkatnya 12. Kalau 3 bulanan, berarti setahun 4 kali. R-nya dibagi 4, ini dipangkatkan 4. Lalu kurangi dengan 1. Gitu. Jadi kok tadinya 14%, sekarang menjadi 14 dibagi 2. Ya, 1,07. Harusnya pangkat 1 kan jadi pangkat 2. Kurangi 1. Ya, itu nanti berapa imbal hasil efektifnya, berapa yang sebenarnya didapatkan. Ya. Nah, ini sudah ada nih, ya, effective interest rate atau tadi ada yang menyebutnya EAR. Effective annual rate gitu ya, sama lah tingkat bunga tahunan tapi ini maksudnya. Jadi 1 ditambah berapa tingkat bunganya dibagi dengan berapa kali dia dibayarkannya. Tadi contohnya 2 kali dalam setahun berarti dibagi 2, pangkatnya 2. Misalnya dibayarkannya kuponnya bulanan, ini dibagi 12, pangkatnya 12, kurangi 1. Ya, nah ini kalau pakai di Excel, I-nya 0,14, 14%, R-nya 2 kali dibagi 2, berarti IR-nya adalah 1 plus tadi 0,07, 14 bagi 2, dipangkatkan 2, kurangi 1. Ya. Yang tadinya katanya kuponnya itu adalah 14%, ketika dibayarkannya dia 2 kali dalam setahun, maka ternyata ini efektifnya besarnya adalah 14,49%. Kalau dibayarkannya tiap bulan, akan lebih besar lagi. Nanti tinggal 1 ditambah tadi 14%, dibaginya 12, 1, sekian, tapi pemangkatnya adalah 12. Kurangi 1. Boleh dicek nanti ini tingkat bunganya lebih besar lagi dari 14,49. Kalau dibayarkannya setahun itu 12 kali atau bulanan. Ya, karena compoundingnya semakin sering gitu ya, pemajemukannya semakin sering. Oke, sampai di sini. Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut ya. Ini saya nggak bisa melihat Bapak Ibu juga kadang-kadang sampai berpikir ini saya ngomong sendiri, ada yang dengerin atau nggak ada yang dengerin gitu ya.
nggak bisa lihat apa-apa. Ya? Dengerin kok, Bu. Dengerin, Bu. Ya, nggak kalau apa-apa. Itu karena ya inilah pusing, Bu. Dengerin Bu. Lagi nyimak. Ya ini karena memang kuliah secara virtual gini ya begini ini, makanya kadang saya mau ketawa sendiri gitu. Ini ngomong sendiri. Bu. Ya, oke ya. Ya, Bu. Siap. Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi obligasi sangat berkaitan dengan tingkat bunga. Nah, ternyata tingkat bunga itu naik turun. Iyalah ya, Bapak Ibu juga mungkin yang suka deposito atau apa melakukan kegiatan lainnya juga tahu bahwa tingkat bunga itu enggak tetap, tapi naik turun gitu ya, berfluktuasi. Pada tadi kita sudah melihat kalau tingkat bunga itu turun, harga obligasi akan naik. Dan sebaliknya tingkat bunga naik, harga obligasi akan turun. Artinya ada risiko harga dari obligasi. Kenapa? Karena harga obligasi itu akan berubah sehubungan dengan perubahan tingkat bunga. Nah, padahal juga kita tahu bahwa tingkat bunga itu naik turun, sehingga risiko itu timbul karena tingkat bunga yang fluktuatif. Jadi karena tingkat bunganya fluktuatif, maka risiko timbul. Risiko tingkat bunga terhadap harga obligasi akan tergantung dari sensitivitas harga obligasi tersebut terhadap perubahan tingkat bunga. Jadi tadi harga obligasi tergantung tingkat bunga. Ternyata tingkat bunga itu naik turun atau fluktuatif. Naik turunnya tingkat bunga ini menyebabkan timbulnya risiko. Gitu ya. Nah, risiko tingkat bunga itu pengaruhnya terhadap harga obligasi akan tergantung dari seberapa sensitifnya si harga obligasi tersebut terhadap perubahan tingkat bunga. Sama deh dengan sekarang kalau inflasi lagi tinggi, harga-harga lagi naik, yang mengalami inflasi itu tidak cuma si A atau si B. Semua orang di satu negara itu kena inflasi, tapi ternyata sensitivitas orang terhadap inflasi beda-beda. Ada gara-gara memang harga-harga naik, ya sudahlah sekarang saya puasa deh. Tadinya puasa hanya Senin Kamis, sekarang puasanya Daud aja deh, makin sering puasa, makin saya nggak makan, akan semakin hemat. Tapi ada yang walaupun inflasi tinggi, tetap aja dia kayak uang nggak berseri gitu ya, tetap aja belanjanya nggak ada kendala. Nah, di situasi yang inflasi sama pun orang juga kepekaannya, sensitivitasnya beda-beda. Itu kurang lebihnya ya. Jadi risiko tingkat bunga terhadap harga obligasi akan tergantung dari seberapa sensitif harga obligasi tersebut terhadap perubahan tingkat bunga. Nah, si sensitivitas tadi akan berhubungan langsung dengan waktu jatuh temponya, si T-nya, dan tingkat kuponnya. Ya, karena tadi kan kalau kita lihat penilaian obligasi si B itu tergantung kupon, C tergantung T waktu, tergantung R tingkat bunga. Nah, sekarang tingkat bunga sudah kita bahas nih bahwa si tingkat bunga ini naik turun, fluktuasi. Karena dia naik turun dia mengandung risiko. Nah, risikonya si tingkat bunga yang naik turun itu akan mempengaruhi harga obligasi, tapi tergantung dari sensitivitasnya. Di mana sekali lagi sensitivitas itu berkaitan langsung dengan waktunya si T tadi dan berapa besar tingkat kuponnya. Kalau waktunya makin lama, jadi ada obligasi 5 tahun dengan obligasi 10 tahun, maka yang lebih lama adalah obligasi 10 tahun. Makin lama waktu jatuh temponya, maka semakin besar risiko tingkat bunganya. Kita ambil kata-kata ceteris paribus. Ceteris paribus ini katanya all else equal. Yang lainnya nggak berubah, tetap sama. Yang berubah hanya tadi si tingkat bunga. Ya. Yang berubah adalah jatuh temponya, waktu jatuh temponya. T-nya berubah, tapi yang lainnya tidak berubah. Maka yang terjadi adalah tingkat bunga itu akan semakin berisiko. Makin besar risiko tingkat bunga. Terhadap apa? Terhadap harga obligasi. Ya. Karena makin lama waktunya, makin nggak panjang di ketidakpastiannya. Gitu.
Tadi berkaitannya dengan waktu T dan kupon. Nah, untuk kupon, semakin rendah tingkat kuponnya, semakin besar risiko tingkat bunganya. Sama ceteris paribus. Kenapa? Kalau tingkat kupon yang lebih rendah, itu berarti cash flow-nya juga lebih kecil dibandingkan kupon yang lebih tinggi. Kalau cash flow-nya lebih kecil, sementara orang mengharapkan face value yang sama, misalnya ya, atau harga obligasi yang sama, tentunya ingin makin berfluktuasi nih, untuk menghasilkan tadi harga yang sama. Kaitannya kepada harga obligasi, makanya semakin kecil tingkat kuponnya, semakin kecil dia mendapatkan tadi imbal hasil ya, perolehan dari obligasi, maka akan semakin besar risiko tingkat bunganya. Ya, kalau si C ini sebagai penerimaan, dia mau diinvestasikan, ini pun butuh tingkat bunga yang lebih besar untuk bisa menghasilkan sesuatu yang setara dengan yang kuponnya lebih tinggi. Ya, jadi sekali lagi harga obligasi terkait atau berhubungan dengan risiko dari tingkat bunga, di mana risiko tersebut tergantung sensitivitasnya. Sensitivitasnya tergantung dari waktunya obligasi dan tingkat kuponnya. Waktunya makin panjang, risikonya makin besar. Kuponnya makin rendah, risikonya semakin besar ya, karena kalau si yang kupon kecil ini diinvestasikan, sekali lagi akan perlu upaya yang lebih tinggi untuk menghasilkan sesuatu, di mana kupon yang lain itu menghasilkan tingkat yang lebih tinggi ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang sama akan menjadi berisiko nih yang kuponnya rendah ya, mencari tingkat bunga yang lebih tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang akan setara dengan kupon yang lebih tinggi. Ini yang namanya risiko harga obligasi ya, terkait dengan terjadinya perubahan tingkat bunga atau fluktuasinya tingkat bunga. Ya. Oke, risiko tingkat reinvestasi ini ketinggian sehubungan tingkat di mana cash flow yang diterima dapat diinvestasikan kembali. Kalau obligasinya jangka pendek, ya misalnya ini obligasi umurnya 3 tahun. Setiap tahun menghasilkan kupon, menghasilkan penerimaan. Hasil dari kuponnya ini, kalau diinvestasikan, akan memiliki tingkat investasi lebih tinggi dibandingkan yang jangka panjang. Kalau jangka panjang misalnya sampai 10 tahun, ya, maka yang jangka pendek ini tingkat risiko tingkat reinvestasinya lebih tinggi daripada yang jangka panjang. Kenapa? Dia hanya bisa diinvestasikan kembali kuponnya sepanjang 3 tahun, dibandingkan dengan yang obligasi yang panjang ini, dia bisa diinvestasikan kembali sepanjang 10 tahun. Masih ingat kan kalau kita mencari nilai akan datang, tergantung nilai sekarang, dikalikan 1 plus R pangkat T, nah ini waktu nih. Pangkatnya 3 dengan pangkatnya 10, tentu nilai masa depannya akan lebih besar yang pangkatnya 10. Nah ini, obligasi jangka panjang itu, risikonya menjadi lebih kecil dibandingkan obligasi yang jangkanya pendek. Karena yang jangka pendek ini harus dalam waktu pendek bisa menghasilkan sebesar ini, misalnya disamakan dengan yang 10 tahun. Gitu. Jadi sekali lagi disimpulkan, obligasi yang jangka pendek, risiko tingkat reinvestasinya lebih tinggi. Dia harus bisa diinvestasikan kembali dan menghasilkan sesuatu yang maunya itu sebesar yang investasinya 10 tahun. Di obligasi yang jangka waktunya lebih panjang. Ya. Kemudian obligasi dengan tingkat kupon tinggi, risiko reinvestasinya lebih tinggi daripada obligasi dengan tingkat kupon rendah. Tadi kalau kupon yang satu itu 10%, kupon yang obligasi kedua itu adalah 15%, tentunya yang menghasilkan 15% ini, si obligasi yang kedua, misalnya 150 tadi, ya, dia memiliki tingkat reinvestasi lebih tinggi daripada yang kuponnya rendah, karena nilai yang tinggi ini harus menunjukkan kecemerlangan, menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan yang kuponnya kecil. Gitu.
Ya, jadi kalau tingkat kuponnya tinggi, diharapkan akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus daripada yang kuponnya cuma 10. Jadi dia harus menunjukkan kinerja yang lebih tinggi. Akibatnya disimpulkan bahwa obligasi yang tingkat kuponnya tinggi punya risiko reinvestasi yang lebih tinggi daripada yang kuponnya rendah. Dia harus menghasilkan sesuatu yang harus di atas 15%. Yang 10% menghasilkan sesuatu yang 12% sudah bagus nih. Karena sudah di atas tingkat kupon yang dihasilkan. Kalau ini menghasilkan cuma 12, dianggap tidak bagus karena di bawahnya 15%. Ini yang disebut dengan risiko tingkat reinvestasi. Apa yang diinvestasikan kembali? Kupon yang dihasilkan dari suatu obligasi. Ya. Dan sekali lagi, obligasi selalu ada waktunya, berapa lamanya, ya. Ada tingkat bunga yang menyertainya, lalu ada tadi kupon sebagai perolehan dari investasi obligasi. Oke, ini dicontohkan mungkin lebih gampang melihat dari gambar ini. Gambar ini menunjukkan harga obligasi, vertikalnya harga obligasi, bond value. Horizontalnya adalah tingkat bunga interest rate. Lalu ada dua obligasi. Yang hijau, obligasinya itu adalah 30 tahun. 30-year bond. Sementara yang biru, ini 1-year bond. Obligasi yang umurnya 1 tahun. Kita lihat bahwa yang hijau ini, kalau ngomong kecuraman, kemiringan gitu ya, ini lebih tinggi nih, dibandingkan si 1 tahun. Gitu. Ya. Yang lebih tinggi ini tentu risikonya juga lebih tinggi nih. Perubahannya lebih besar. Dia berubah dari 10% bunganya gitu ya, ke 15%, kita lihat harganya berubah sebesar apa. Yang 10% si hijau nih, si 30 tahun, harganya 1.000. Kalau 15% harganya tinggal 500. Sorry, bukan 500 ini. 700 mungkin ya, ini harus dihitung sebenarnya. Sementara kalau yang untuk biru, ini 10% sama ya. Jadi ketika 10% ini, si biru sama si hijau sama. Kenapa? Sebenarnya kedua bond ini, kedua obligasi ini memberikan kupon yang sama, yaitu 10%. Nilai suatu obligasi dengan kupon rate sebesar 10% untuk tingkat bunga yang berbeda, ya ini kan tingkat bunga beda-beda, dan maturity yang beda-beda. Maturity-nya ada yang setahun si biru, ada yang 30 tahun si hijau. Gitu. Ya, jadi tadi kalau yang di hijau, yang obligasi 30 tahun, tingkat bunga berubah dari 10 ke 15, ketika 10 harganya 1.000, ketika turun menjadi 15%, nah harganya turun sampai sekian nih, mungkin 700 gitu ya. Sekali lagi harus kita hitung kok mau dihitung dengan tepat. Sementara kalau yang 1 tahun, 10% dia 1.000, ketika 15%, ya coba aja dihitung slide banget, turun tapi sedikit banget. Ya. Tuh. Ya. Nah, ya, jadi kalau yang obligasi setahun ini tadi ada perubahan sih, tapi mungkin 990 sekian kali gitu ya. Nah, gitu. Ya, jadi ini menunjukkan ketika makin panjang masa obligasinya, maka juga risikonya makin tinggi dibandingkan yang obligasinya pendek. Contohnya yang 1 tahun ya. Si obligasi kedua-duanya ini menghasilkan kupon 10%, ya. Makanya kalau kuponnya 10%, tingkat bunganya juga 10%, maka face value-nya sama dengan harga obligasinya. Ya, ketika tingkat bunganya 10%, dengan kupon 10%, maka harga obligasi 1 tahun 1.000, sama dengan face-nya. Ya. Sementara untuk yang 30 tahun, harganya juga sama 1.000. Nah ini nih, di sini perpotongannya
antara si 1 tahun dengan si 30 tahun. Sementara kalau tingkat bunganya turun ke bukan 10% tapi 5% gitu ya, maka harga obligasi yang biru yang 1 tahun itu turunnya sedikit, naiknya sedikit ke 1047. Sementara si yang 30 tahun dari 5% turun dari 10% turun ke 5%, harga obligasinya naiknya menjadi 1.768,62. Ya, ini bisa dibuktikan dengan menghitung sendiri, tapi ini sudah dihitung sebenarnya untuk menunjukkan. Nah, ini tadi yang 5%, ketika obligasi yang 30 tahun, tingkat bunganya turun dari 10 ke 15, harganya yang tadinya 1.000 turun ke 671. Tadi yang saya bilang mungkin sekitar 700 gitu ya, 671,70. Sementara untuk obligasi yang setahun, tingkat bunga naik dari 10 ke 15, harganya turun dari 1.000 ke 956. Cuma berapa tuh? 3, sekian dolar. Yang ini turunnya sampai 300-an. Ini tadi yang mau menunjukkan hubungan tadi. Perubahan tingkat bunga akan menyebabkan terjadinya perubahan harga, dan kalau dikaitkan dengan kupon, ini tadi contohnya kuponnya sama sih. Ya, tapi dampaknya itu nanti dikaitkan dengan kupon dan juga waktunya, lama waktunya gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, yang paling penting sih sebenarnya kita bisa melakukan valuasi, menilai harga obligasi. Tadi yang rumusnya B sama dengan tergantung kuponnya, tergantung tingkat bunganya, tergantung waktunya, tergantung nilai face value-nya. Gitu ya. Oke, menghitung yield to maturity, menghitung CR. Yield to maturity adalah tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung current bond price, tadi menghitung B. Menemukan YTM perlu trial and error jika Anda tidak memiliki financial calculator, ya, dan serupa dengan proses menemukan R dengan anuitas, ya, yang diuji coba. Ya. Oke, ini contohnya apa ini? Contoh obligasi korporasi yang ada di Indonesia. Ini mungkin kalau Bu Sherly ada bisa ikut mungkin membantu dalam apa namanya ratingnya ya obligasi, karena beliau kerja di Pevindo. Ini cuma contohnya bahwa Adikarya ini menerbitkan obligasi besarnya berapa ini? 1 juta miliar triliun ya, 556 triliun. Juta miliar 556 miliar ya, yang jatuh temponya di 25 Juni 2022. Adi juga menerbitkan obligasi yang jatuh temponya di 25 Juni 2024. Ya, banyak banget nih contohnya nih yang diterbitkan oleh korporasi. Perusahaan menerbitkan obligasi. Nah, pemerintah juga bisa menerbitkan obligasi, ya, nggak hanya perusahaan, nggak hanya korporasi. Nah, ini yang disebut dengan Treasury Securities atau tadi SUN, surat utang negara. Ya, bisa pemerintah pusat, ya. Kalau di Amerika itu disebutnya dengan T-bills, Treasury bills, ya, sama dengan di Indonesia SUN. Ini katanya pure discount bond dengan original maturity 1 tahun atau kurang. Ya, ini yang SUN. Kemudian ada T-notes, ini kupon debt dengan original maturity antara 1 dan 10 tahun. T-notes ya, Treasury notes. Kemudian ada T-bonds, ini bukan T-bond yang enak dimakan ya, kalau yang itu kan gini ya. T-bone ya, T-bone. Dagingnya pakai tulang bentuknya T. Ini bukan T-bone tapi T-bonds. T-bonds kupon debt ini dengan original maturity-nya lebih besar dari 10 tahun. Ya, kalau T-note 1 sampai 10, kalau T-bond itu di atas 10 tahun, tadi T-bills itu maturity-nya 1 tahun atau kurang. Nah, kalau Treasury Securities diterbitkan oleh pemerintah pusat, Municipal Securities ini diterbitkan oleh Pemda. Ya, ini ada salah ketik ya, bukan hutang ya, utang pemerintah pusat, utang pemerintah daerah, gitu ya. Kemudian utang yang diterbitkan pemerintah daerah ini akan bervariasi dari dalam default risk-nya.
dan tingkat bunganya bisa serupa dengan tingkat bunga utang perusahaan ya, corporate debt. Bunga yang diterima akan bebas pajak dari pemerintah pusat ya, bunga yang diterima dari pemerintah daerah dari menerbitkan obligasi bebas pajak pemerintah pusat ya. Ini contoh yang lainnya, obligasi pemerintah. Kok tadi kan yang korporasi, yang adikarya. Ini yang diterbitkan oleh pemerintah, obligasi. Contohnya ini FR0031, nilainya berapa ini? 17 triliun, 503 miliar. Ya, jatuh temponya di hampir jatuh tempo nih, 15 November 2020. Sekarang sudah Oktober ya. Mudah-mudahan pemerintah punya uang untuk bayar utangnya ini. Kalau enggak kan bisa default ya, masa negaranya bangkrut ya. Kemudian ini ada 34, terbitnya FR0034, jatuh temponya di 2021, 2022, 2026 dan seterusnya, macam-macam nih jatuh temponya ya, yang diterbitkan oleh pemerintah. Wah, pemerintah punya utang banyak ya. Iya ya, utangnya banyak nih. Tapi kalau memang utangnya ini banyak, digunakan untuk pembangunan, hasil pembangunan menghasilkan pengembalian yang di atas tingkat bunga yang harus dibayar pemerintah, ya oke-oke aja gitu ya. Karena itu juga pemerintah kalau soal pajak semuanya inginnya tertib bayar pajak, karena dengan penerimaan pajaknya itu pemerintah juga bisa membangun kalau bisa tanpa utang ya. Tapi ini kelihatan nih utang semua nih gitu ya, dan ini obligasi negara gitu ya, yang diterbitkan oleh negara, artinya dia menghimpun uang juga dari berbagai pihak ya. Oke, ini masih sama ya, obligasi negara yang diperdagangkan di pasar sekunder ya. Yang ini tadi FR, berarti ini tingkat bunganya tetap ya, fixed rate. Sementara yang ini tadi VR, variable rate ya, tingkat bunganya berubah-ubah. Jatuh temponya ini ada yang sudah selesai 2014, ini masih 2034, ini masih 2029 dan seterusnya. Ya. Jatuh tempo pokoknya tadi yang nilai face value-nya ketika berakhir maturity-nya ya, sudah sampai pada waktunya. Oke, ini contoh saja bahwa pemerintah menerbitkan utang, perusahaan juga, korporasi juga menerbitkan obligasi atau utang ya. Oke. Bu, maaf Bu, nanya Bu. Iya, siapa Pak ini? Sawal. Oh, Pak Sawal, ya. VR tadi apa Bu? Kalau FR kan fixed rate ya? VR ini, variabel. Oh, variabel. Tingkat bunganya, variable. iya. Tingkat bunganya tidak fix, tidak berubah-ubah gitu Pak. Terus ini Bu, mau nanya. Tadi kan itu yang obligasi itu kan surat utang negara terhadap ini ya, rakyat gitu ya Bu ya? Siapa yang beli ya Bu ya? Iya. Nah, betul. Kalau misal negara kayak Ibu bilang tadi nggak bisa bayar hutang, itu gimana Bu ya? Ya harus bisa supaya nggak dianggap bangkrut. Kalau mungkin pernah dengar ceritanya Yunani ya Pak, dia berhutang kan, kalau kita menerbitkan utang juga yang beli tidak harus orang di sini kan, ya, orang pihak asing luar negeri juga bisa. Makanya kok sampai jatuh tempo terus nggak bisa bayar kan bisa ini kan ya, bisa akuisisi ya, dijajah lagi ya. Jangan sampai, enggak lah ya, mudah-mudahan ya. Ya, jadi tapi memang resiko terbesar. Iya, risiko terbesarnya mungkin harus untuk mendapatkan uang apa? Mungkin jual aset negara? Ya. Jual pulau, Bu. Jual pulau lagi? Ya. Atau kita jadi warga negara asing, Bu. Aduh, janganlah ya. Mudah-mudahan kedaulatan kita tetap NKRI ya. Iya. Misalnya, Bu, kondisi terburuknya negara nggak bisa bayar hutang, terus diakuisisi oleh negara lain, berarti kan kita, negara Indonesia itu udah nggak ada lagi gitu ya, jadi negara lain gitu ya? Iya, seperti itu ya Pak ya. Tapi mungkin langkahnya nggak terus langsung diakuisisi aja deh.
Kalau perlu Iya. terbitkan utang baru ini untuk bayar dulu utang yang lama supaya nggak default tadi. Oh. Jadi pokoknya ya gali utang, jadi gali lubang tutup lubang ya. Kayak lagu Roma. Ya, iya. Oke, Bu. Makanya Makasih, sebenarnya Bu. kan, Nah. makanya di perusahaan pun ketika dia memiliki utang kan, nanti kita sampailah kepada capital structure ya, struktur pendanaan. Bahwa ada teori juga utang yang makin besar itu makin memberikan nilai tambah gitu ya. Maksudnya perusahaan yang berutang itu ternyata lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak berutang. Oh, gitu kita ngutang aja dong, Bu, biar nilainya makin tinggi. Ya, tapi ternyata meningkatnya utang itu ada sisi lain yang juga bakal menghadapi kesulitan keuangan untuk mengembalikan utangnya. Nah, ini. Jadi kalau berhutang meningkat itu bagus, tapi sampai pada titik tertentu yang jangan nambah lagi kalau sudah sampai di titik situ. Nanti takutnya malah nggak mampu lagi melunasi. Gitu. Yang tadi kalau sampai negara nggak mampu melunasi kan nanti dibilangnya, wah ini negaranya pilot nih. Mana negara pilot ya? Ya jangan sampai lah, mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu ya. Sudah adalah Menteri Keuangannya yang hebat untuk mengatur bagaimana ini ada waktu-waktunya jatuh tempo nih tanggal sekian sudah tersedia belum dana untuk melunasi baik bunganya maupun prinsipalnya, kan harus ada perhitungannya tuh dari Kementerian Keuangan mestinya ya Pak. Oh. Tapi Bu, kalau misalnya negara bukan nggak bisa bayar utang ya, artinya kan tertunda. Apakah ada akumulasi bunga kalau kayak kita misalnya ngutang di bank gitu, karena keterlambatan pembayaran, sama nggak sistemnya kayak gitu? Mestinya sih akan ada seperti itu Pak ya. Jadi mungkin kalau katanya nih seperti yang 1998-1999 itu sebenarnya karena kita juga banyak utang kepada IMF, kepada World Bank, akhirnya mereka untuk bisa apa ya, kalau kamu nggak mampu bayar pada saat ini, tapi ikuti aturan saya. Nah itu ketika seperti itu kita sebenarnya menjadi seperti yang memberi hutang itu seperti pemegang ekuitas, ikut ngatur. Harusnya kan Sandra utang lah itu. ibaratnya ya. Coba ganti itu menteri keuangannya, coba ganti itu menteri ininya, coba ini yang ngatur jadi mereka. Kalau mau ikut, jadi agak ya situasi yang nggak bagus sih, tapi katanya letter of intent itu LOI itu kan memberatkan Indonesia karena terus jadi aturannya banyak diatur oleh mereka yang di luar sana. Oke Bu, makasih Bu. Ya sama-sama. Nah, ini tadi kalau lihat berapa kuponnya, ini juga kuponnya nggak sama ya, ada yang 5,5%, 5,54250 malah ya, ada yang 5,1575. Nah ini maksud saya tadi bahwa tingkat kupon juga berbeda-beda. Ya ada yang 12% nih, ya. Nah ini 12,9 malah lebih tinggi lagi tingkat bunganya ya, tingkat kuponnya. Jadi memang beda-beda tadi. Yang menentukan harga obligasi ya tingkat kuponnya, ya tingkat bunganya, juga periode waktunya berapa lamanya. Oke, ini contoh saja. Nah, yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, tadi ada obligasi korporasi, corporate bonds. Ya, ini diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk milik swasta maupun milik negara. Ya, BUMN juga menerbitkan corporate bond. Tadi contohnya Adikarya. Adikarya itu salah satu bentuk BUMN. Ya. Ada government bond, tadi sudah diinikan, ada yang pemerintahnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada retail bond, ya ini obligasi retail yang diperjualbelikan dalam satuan yang lebih kecil, ya baik corporate bonds maupun government bond. Karena kecil, maka yang membeli bisa individu. Mungkin ada Bapak Ibu yang, iya Bu, saya pernah beli ORI itu, gitu ya. Obligasi retail Indonesia. Berapa 5 juta sudah bisa tuh, ya waktu itu pengenlah ngerasain kayak apa sih kalau kita ngutangin pemerintah, berapa besar ngutanginnya 5 juta gitu ya karena obligasi retail. Terus dapat bunga sekian, ketika 5 tahun berikutnya jatuh tempo ya si pokok 5 juta kembali ke kita, tapi sepanjang kita meminjamkan kepada pemerintah di setiap tahun atau setiap bulan atau mungkin setiap semester tergantung pembayaran kuponnya, kita sebagai investor obligasi mendapatkan hasil dari investasi obligasi. Nah ini yang retail bond, dibuat retail bond supaya banyak orang bisa ikut ya ikut berpartisipasi menjadi investor di obligasi. Gitu. Nah
Nah, ini apa? YTM dengan annual coupon. Misalkan suatu obligasi, ini kaitannya YTM ya dengan annual coupon. Tadi sudah pernah kita lihat sih sebenarnya, ketika YTM sama dengan kupon, maka price value-nya, price-nya bond itu akan sama dengan face value-nya. Ya, sementara ini suatu obligasi dengan kuponnya 10%, 10% annual coupon rate, dan nilai par-nya 1.000, lalu current price-nya adalah 928. Oh, ya kayak tadi juga ya hubungannya antara YTM dengan annual coupon. Kalau seperti ini pertanyaannya, apakah imbal hasilnya lebih atau kurang dari 10%? Kalau kuponnya 10%, kemudian current price-nya adalah 928, ini feature-nya berarti ini adalah diskon bond. Diskon bond itu terjadi kalau R-nya, YTM-nya di atas apa di bawah? Yang tadi sudah kita bahas. Kalau YTM-nya lebih besar ya dari 10%. Ini semi-annual coupon. Misalkan suatu obligasi dengan tingkat kupon 10% dan merupakan semi-annual, memiliki face value-nya 1.000, maturity-nya 20 tahun, dijualnya dengan 1.197. Face-nya 1.000, harganya 1.197. Berarti ini merupakan premium bond ya, karena harganya di atas face value-nya. Pertanyaannya YTM-nya lebih atau kurang dari 10%. Kalau dia premium bond, maka YTM-nya kurang dari 10%. Ya. Oke, ini yang tadi sih sama dengan hubungannya YTM dengan kupon tadi ya, sudah kita lihat ya. Oke, seberapa besar pembayaran kupon semi-annual-nya? Kalau kuponnya 10%, besarannya maka menjadi 5% per semesternya ya, atau kalau yang tadi 10% dari 1.000 adalah 100, ini tentu tinggal 50. Berapa banyak periode pembayaran kuponnya? Setahunnya 2 kali, kemudian waktunya adalah 20 tahun, tentunya pembayarannya ada 40 kali di sini ya. Oh, sudah ya. Oke, ini tabel yang menyarikan ya, merangkum bahwa suatu nilai obligasi itu tergantung dari kupon yang dibayarkan tiap periode, tergantung dari tingkat bunganya, tergantung dari T-nya, number of period-nya berapa lama. Maka kita bisa menghitung, satu lagi, ini face value-nya nilai ketika obligasi tersebut jatuh tempo. Ya. Oke, finding the yield on a bond, ya kayaknya kalau untuk ini kan mata kuliah dasar ya, strategic marketing management, human resource management, corporate financial management, ini mata kuliah dasar, jadi yang sederhana sajalah nanti, karena setelah semester 1 masuk ke semester 2 Bapak Ibu nanti memecahkan diri, ada yang ke human resource, ada yang ke marketing, ada yang ke operation, jadi yang dasar-dasar saja yang kita ketahui ya, bahwa kita bisa menilai harga obligasi, prinsipnya adalah valuasi menggunakan time value of money. Ya, karena sekali lagi obligasinya ditentukan sekarang, kita mau investasi, perolehannya terjadi di masa akan datang. Apa aja perolehannya tadi? Ada kuponnya ya yang didapatkan, kemudian akan ada nilai masa depan yang akan kita peroleh juga. Ada face value-nya, ada kuponnya sepanjang periode. Ya. Ini proses mempresent value-kan perolehan masa depan yang dihitung pada hari ini. Ini prinsipnya. Ya. Bapak Ibu sudah bisa lah tadi menghitung bond price. Ya. Karakteristik obligasi dan required return. Tingkat kupon itu tadi ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 12%. Nah, tingkat kupon itu tergantung pada
karakteristik risikonya ketika obligasi tersebut diterbitkan. Ya, tentunya kalau makin berisiko, kuponnya akan semakin tinggi. Ya. Nah, risiko obligasi berkaitan dengan peringkat obligasi, ya, di mana peringkatnya itu bisa dari yang paling bagus, ya, kualitas investasi, sampai yang nanti yang buruk, ya, kalau kita makanan yang nggak bagus, atau ya waduh makannya kok junk food gitu. Nah, nanti obligasi juga ada junk bond gitu, ya, obligasi yang tidak berkualitas. Nah, yang paling tinggi, yang high grade, ya, yang tingkatnya paling tinggi, ini lembaga pemeringkat, kalau seperti Bu Serli itu di Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia. Di luar itu ada Moody's namanya, ya, atau S&P, Standard and Poor. Nama lembaganya Standard and Poor. Atau tadi Moody, ya. Yang disebut high grade itu kalau triple A, kemampuan bayarnya ekstrim tinggi. Ya, triple A-nya kalau S&P menulisnya A besar semua, kalau Moody's A besar, AA kecil, tapi sama-sama triple A. Kemudian masih di high grade, tapi ada yang di bawahnya yang tadi triple A, yaitu double A. Kemampuan bayarnya masih sangat kuat, ya, kemampuan untuk melunasi kewajibannya masih sangat kuat. Kemudian turun, tidak high grade lagi tapi medium. Nah, ini kalau di S&P A, di Moody's juga sama A, ya, kapasitas bayarnya kuat, namun mungkin lebih rentan terhadap perubahan lingkungan, ya. Ada perubahan di lingkungan ekonomi, baik domestik maupun internasional, maka dia menjadi agak goyang tuh, ya, kalau yang medium grade. Kemudian masih di medium grade tapi sudah turun ke B, triple B, ya. Ini kapasitas pembayarnya cukup, tapi kalau ada perubahan kondisi akan berdampak terhadap kemampuan bayarnya, dan ini akan lebih rendah kemampuannya dibandingkan yang tadi A. Nah, kalau yang tadi kualitasnya kualitas investasi, ini sudah masuk dalam kualitas yang spekulasi, low grade. Contohnya kalau di Moody's itu BA, ya, atau B saja, atau CAA atau CA, ya, ini pemeringkatannya seperti itu. Atau di S&P double B, B saja, triple C atau double C. Ini masuk yang low grade, ya, lebih rendah. Pertimbangkan spekulasi sehubungan dengan kemampuan bayarnya, ya. Kalau dia rendah seperti ini peringkatnya, nanti biasanya kuponnya lebih tinggi tuh. Jadi kalau yang memang ingin dapat kupon tinggi, ya, tapi ya itu, ya, harus berani mengambil risiko kalau sampai dia gagal bayar. Kemudian rating B ada peringkat terendah untuk spekulasi, ya. Di bawahnya itu very low grade, Moody's menulisnya sebagai rating C, atau S&P juga C. Ini tidak ada kemampuan membayar bunga, ya. Atau yang D, ini sudah gagal bayar prinsipal dan bunganya. Yang ini, yang C masih nggak mampu bayar bunga, tapi masih mampu bayar prinsipal. Kalau yang D-nya ini gagal bayar prinsipal dan juga gagal bayar bunga. Oke, ini tadi, ya, peringkat obligasi yang tergantung dari kemampuan dia melunasi kewajibannya. Ada yang spekulasi, ada yang peringkatnya adalah investasi. Nah, ini kalau yang Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia, ya, makanya ada keterangannya ID nih, ID triple A, superior peringkat tertinggi, double A sangat kuat, A saja kuat, triple B memadai, ya, double B agak lemah, B lemah, dan seterusnya, ya. Kemudian ada keterangan peringkat dari ID triple A sampai ID B dapat dimodifikasi dengan tambahan tanda plus atau minus untuk menunjukkan kekuatan relatif dalam kategori peringkat. Ya, ini disebut sebagai rating outlook. Ya, ini yang dari Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia.
Oke, ini contohnya bahwa perusahaan Nusa Surya Cipta Dana dia mendapatkan rated-nya A-. Ya, ini tadi yang katanya bisa ditambahkan positif negatif tadi. Kemudian Indosat, ini Pevindo memberikannya triple A, berarti bagus ya peringkatnya. Ya. Kemudian dia dilepaskannya pada kapan, ini ada tanggal-tanggalnya ya, 31 Maret ini pada bulan Maret semua nih, 2020. Deket-deket COVID nih ya, pengumumannya ya, waktu penerbitannya. Oke. Nah, ini pernah terjadi di Indonesia ketika rating obligasi kita meningkat. Ini terjadinya di 2011, tanggal 16 Desember. Jadi, Fitting, ya ini ada lembaganya, The Fitch ini mengangkat issue default ratingnya IDR Indonesia Rupiah jangka panjang Indonesia dari BB+, dari double B+ menjadi triple B padahal min, ya naiknya sedikit nih sebenarnya, tapi tetap adanya peningkatan ratingnya Indonesia ini ternyata menyebabkan ketika Indonesia menerbitkan SUN, maka permintaan terhadap SUN itu meningkat. Kenapa? Karena kita mendapatkan peningkatan tadi ini. Ya, ratingnya dari B double B menjadi triple B. Padahal juga double B-nya sudah plus, triple B-nya negatif lagi ya. Tapi tetap itu dianggap meningkat ini. Artinya Indonesia semakin layak untuk menjadikan negara investasi. Ya, jadi kalau memang seperti kemarin kita banyak demo, itu dianggapnya kita risikonya tinggi itu. Nggak aman negaranya, banyak orang demo gitu ya. Kalau dianggap tidak aman, tentunya rating kita akan turun. Kalau rating kita turun, kita menerbitkan obligasi, bunganya semakin besar harus dibayar. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bisa menciptakan negara yang aman, orang pada mau datang ke sini gitu ya, mau berlibur di Indonesia, wah itu dolarnya pada masuk gitu ya. Tapi kalau sekarang memang kan COVID, Bu. Iya, dalam kondisi nggak COVID, kalau kita juga dianggap sebagai negara yang tidak aman, orang nggak mau berwisata ke sini. Ya, jadi betapa setiap kita punya kontribusi untuk menjadikan Indonesia ini negara yang disenangi atau tidak disenangi oleh orang lain. Gitu ya. Oke, jadi ini waktu di 16 Desember 2011 kita meningkat ratingnya, maka penawaran lelang di 26 Januarinya, jadi cuma sekian ya nggak sampai satu bulan lebih lah ya, dari 16 Desember ke Januari itu berhasil mengumpulkan 50,13 triliun. Ya, sebenarnya ini kan kalau kita berhasil mendapatkan utang, artinya juga kita dipercaya ya, walaupun sebenarnya di sisi lain, kalau utang yang diterima tidak digunakan untuk sebaik-baiknya pembangunan, maka sebenarnya utang ini akan memberatkan. Karena kita harus bayar kembali nih, ya, baik bunganya maupun pokoknya. Ini yang menjadi beban ya kalau tidak digunakan dengan benar. Tapi kalau digunakan dengan benar ya, Bapak Ibu di sini yang pengusaha juga tahu ya, seringkali melakukan utang ya untuk membiayai produksinya, untuk membiayai operasinya. Dengan utang itu nanti dihasilkan sales yang jauh lebih tinggi, dan si utang tadi mari kita bayar bunganya maupun pokoknya. Oke, negara pun berutang selama digunakan untuk pembangunan ya insya Allah akan kembali bisa dibayarkan lagi dengan baik. Oke, Moody's Investor Services menaikkan rating obligasi dolar dan rupiah milik pemerintah Indonesia menjadi BA1 dari sebelumnya BA2. Ya, ini contoh-contohnya. Kalau ada peningkatan rating, nanti dampaknya tingkat bunga bisa lebih rendah. Ya. Moody's beralasan perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan positif, selain itu posisi utang Indonesia juga kian membaik. Ya. Nah, untuk obligasi pemerintah, ada yang disebut dengan obligasi rekap. Ini diterbitkan untuk suatu tujuan khusus, misalnya dalam rangka program rekapitalisasi perbankan. Ada SUN, surat utang negara, ini diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Tadi yang katanya jangkanya pendek ya, kurang dari 1 tahun. Ada ORI tadi, obligasi retail, ini serupa dengan surat utang negara, ya, diterbitkannya juga untuk membiayai defisit APBN, cuma nominalnya
yang dikecilkan, ya nominalnya kecil ini supaya dapat dibelinya secara retail ya. Masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi. Ya, 5 juta satu orang, kalau 5 juta orang ya sudah berapa itu bisa dikumpulkan. Ini tujuannya membuatkan ORI ya. Kemudian ada surat berharga syariah negara atau disebut juga obligasi syariah atau obligasi sukuk. Ini sama dengan SUN tadi ya untuk membiayai defisit APBN. Cuma diterbitkannya berdasarkan prinsip syariah ya. Sekarang ekonomi syariah juga sedang meningkat ya. Banyak pihak yang tidak mau dengan pendekatan yang konvensional, tapi mencarinya yang prinsipnya adalah syariah. Karena itu ini pun dibikin ya. Bank-bank pun BCA punya bank BCA syariah, Mega punya Mega syariah ya. Semua bank berusaha membuat juga ada bank yang sifatnya syariah. Oke, ini surat berharga negara ya. Bukan surat utama tapi surat berharga negara. Ada yang namanya SBR, Saving Bonds Retail, ada sukuk ya, ST sukuk tahunan, ada ORI tadi obligasi retail, ada sukuk retail. Ini contoh-contohnya nih, masa penawarannya ya. Jadi maksud saya kalau datanya mau dicari itu ada informasinya ya. Seperti ini, siapa yang menerbitkan? DJPPR Kementerian Keuangan ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu meneliti untuk orang yang bidang keuangan, maka informasi seperti ini bisa dikumpulkan, bisa dicari. Ya. Oke. Nah, ini ada lagi istilah zero coupon bond. Jadi bond yang memberikan kupon 0, zero, yang jadi nggak memberikan kupon. Jadi obligasinya tidak membayar kupon, jadi kupon rate-nya 0%. Terus apa dong yang dihasilkan oleh investor? Keseluruhan yield to maturity-nya berasal dari perbedaan antara harga pembelian dengan par-nya. Jadi kalau sekarang kita membelinya, katakan 5 tahun gitu ya, ini nggak ada kupon nih, orang zero kupon. Ya. Nah nanti tinggal harganya sekarang misalnya adalah 1.000 gitu, maka nanti par-nya misalnya 1.500. Ya, atau sekarang 700, nanti par-nya 1.000 misalnya. Jadi ini selisihnya ini yang menjadikan yield to maturity-nya. Hasil yang diperoleh itu adalah perbedaan antara harga beli pada saat sekarang dengan nanti ketika dia dikembalikan. Ya. Tidak dapat dijual di atas par, ya kalau udah nggak dapat kupon, dijualnya di sini di atas par 1.100 gitu ya, lalu parnya 1.000, ya nggak ada yang mau beli obligasinya ya, udah harganya lebih mahal, dapatnya nanti di bawahnya lagi ya. Kadang disebut sebagai zeros atau obligasi disagio atau original issue discount bond (OID). Istilahnya nih ya, zero coupon bond. Contohnya treasury bills dan principal only treasury strips. Nah, ini kalau di Amerika ya pakai treasury bill, T-bills ini ya. Oke, ini ada informasi kapan ini. 23 Agustus 2019, obligasi zero kupon sedang tren, tapi di negara Indonesia ternyata tidak diminati. Ya, mungkin orang pengennya kalau tadi investasi ya setiap waktu dapat dong sesuatu gitu ya. Nggak mau cuma di ujungnya gitu ya. Oke, ini juga ada pengumuman lelang surat utang negara seri sekian, ZC ini zero coupon bond, ini juga artinya pemerintah pun ada penerbitan utang dengan zero coupon. Ya. Ini contohnya. Oke, demikian Bapak Ibu mengenai valuasi obligasi. Yang prinsipnya penilaian obligasi itu sangat erat kaitannya dengan tingkat bunga. Ya, dan perolehan investor dari obligasi itu adalah mendapatkan kuponnya. Kupon rate-nya itu tadi tergantung dari peringkat obligasi. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tugasnya tadi sempat saya lihat tadi malam baru 10, tadi pagi sudah 17. Tadi sebelum kuliah berarti sudah lewat dari setengah 12.
22. Jadi masih ada beberapa yang belum mensubmit. Jadi harus disubmit karena ini menjadi nilai TB1 yang menjadi komponen nilai Bapak Ibu semua. Ya, jadi yang belum silakan ya, walaupun nanti dari kategorinya terlambat karena sudah diberikan waktu cukup lama sebenarnya. Ya. Mangga ada yang perlu didiskusikan? Ya, siapa? Bu, nanya Bu, Sawal Bu. Pak Sawal, ya. Yang zero coupon bond Bu, tentang zero coupon bond. Berarti ini Ya. investasi ini cuman menunggu selisih nilai awal dengan nilai akhirnya nanti ya? Betul. Nah, terus Karena dia tidak membayar kupon. itu biasanya udah diinformasikan nggak Bu? Berapa pada misalnya contohnya zero coupon bond untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Itu nominal untuk 10 tahun ke depan itu biasa udah diinformasikan atau seperti apa? Sudah Pak, kalau enggak kan Sudah. kita sebagai yang calon investornya nggak bisa mempertimbangkan ambil nggak ya gitu. Terus Ambil nggak nih investasi ini? Terus kalau seandainya Bu, misal zero coupon bond itu 5 tahun ke depan, dia misalnya 15% dari nilai yang sekarang. Ya. Nah, setiap tahun kita mengalami inflasi misalnya lebih kurang 4%, kali 5 tahun kan berarti sekitar 20% Bu ya. Berarti ada potensi kerugian juga ya? Secara nilai ya? Iya. Iya. Kok memang seperti itu. Ya. Sama Pak dengan saham. Sebenarnya orang investasi saham tuh ngarepin apa sih? Harganya naik, Bu. Harga naik. Kita pastikan nggak harga saham itu naik? Gitu sama. Naik turun juga. Oke Bu. Cuman kalau saham kan pada saat naik bisa kita jual. Ya, betul. Iya sih. Iya. Kalau ini bisa nggak Bu? Bisa. Oh, nggak bisa ya? Ya beda. Oke Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Halo. Ya, Pak Sudarso mau tanya? Mau diskusi? Ya, monggo. Gimana Pak? Apa ini agak menyimpang dikit, nggak masalah Bu ya? Ya, gimana Pak? Gini Bu, tadi kan bicara mengenai obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Bu ya. Nah, selama ini kan kita ini tahunya kan utang negara tinggi banget nih, ada yang nyebutnya sekian gitu. Namun nanya nih Bu, sebenarnya ini untuk laporan utang itu diaksesnya di mana Bu ya? Itu yang pertama Bu. Yang keduanya, apakah pemerintah Indonesia itu menerbitkan juga atau membuat juga laporan seperti yang disajikan kayak corporate itu Bu ya? Ada neracanya gitu kan. Nah, saya pengen tahu nih Bu, posisi laporan atau mungkin posisi negara di Indonesia ini seperti apa sih gitu Bu, aset apa yang dimiliki, utangnya seperti berapa gitu kan. Nah, ini kalau ada debat apa, share di media itu kan, atau di televisi itu kan saling serang menyerang tuh, ini salah dataannya, ini salah ini ya, itu seperti apa Bu? Mohon maaf penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Iya. Ada Pak, pemerintah juga harus membuat laporan karena tadi seperti pemerintah menerbitkan utang, kan dia seperti berperilaku seperti perusahaan tuh Pak, juga membutuhkan pendanaan, juga melakukan investasi, gitu ya. Jadi pemerintah apakah membuat laporan keuangan? Iya, membuat laporan keuangan. Itu nanti kan pertanggungjawabannya pemerintah kepada DPR juga salah satunya tentang anggarannya kan, APBN itu kan juga harus dipertanggungjawabkan ya. Dia punya anggaran, penerimaan maupun belanjanya, gitu ya. Kalau dia punya utang juga nanti harus ini. Jadi laporan keuangannya ada. Nanti coba saya tanya yang sama orang. Oh, atau kalau di sini yang akuntansi, tentang akuntansi keuangan pemerintahan, mungkin bisa sharing nih. Banyak kok di kelas ini yang akuntansi mungkin bisa aksesnya di mana Bu ya? Maksudnya akses datanya ya? Iya, maksudnya itu Bu. Coba nanti ya Pak, saya ini PR-nya tanya aksesnya dari mana? Aksesnya ya. Harusnya sih ada nih Pak. Dan tapi mungkin ada hal-hal yang kalau itu dianggap sebagai bukan konsumsi publik, mungkin tidak diinformasikan semua, tapi secara umum harusnya sih bisa. Nanti saya coba cari tahu Pak tentang ini, ya. Karena pemerintah juga bisa melaporkan tentang pertumbuhan ekonomi, tentang pendapatan nasional, itu kan dia juga menceritakan tentang penerimaan.
Masa kalau penerimaan diberitahukan tapi tentang biaya-biaya dia nggak cerita bahwa dia punya biaya membayar bunga gitu ya, dia punya kewajiban membayar. Harusnya sih ya harus kedua-duanya, yang diterima diberitahukan, yang dikeluarkan pun harus diberitahukan. Nanti saya coba cari Pak informasinya. Iya. Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Yang lain? Bu, mau tanya Bu. Ya Pak Agung ya. Iya, gini Bu, ini kan saya kan mencoba menelaah Bu ya, karena kan saya juga tidak ada background keuangan dari segi S1-nya maupun di pekerjaan ya Bu ya. Ini misalkan Ya. saya mau tanya terkaitan dengan tadi dijelaskan obligasi zero kupon. Nah, Ya. ini saya tadi itu mencoba mengilustrasikan Bu, misalkan nih kita tarik mundur di tahun 2015 ya Bu ya. Di tahun 2015 misalkan ini ada sebuah perusahaan ini kan memiliki aset misalkan kita anggap aja 2 triliun ya Bu ya. Lalu dari sisi pekerjaan, perusahaan ini membutuhkan 15 triliun untuk memulai misalkan ada proyek maupun produksi yang harus digenjot misalkan Bu ya, untuk 5 tahun ke depan hingga tahun 2020. Nah, artinya perusahaan ini menerbitkan obligasi senilai misalkan 20 triliun. Tujuannya apa? Yaitu 15 triliunnya itu untuk membiayai modal proyek, sisanya untuk pelunasan hutang jangka pendek lainnya, misalkan ini Bu ya. Nah, ternyata Bu, ini kita menerapkan zero kupon tadi Bu ya, misalkan ini sekarang sudah masuk di tahun kelima. Ternyata ternyata perusahaan ini adalah gagal bayar misalkan. Nah, saya sebagai orang awam ingin menanyakan Bu, apakah bisa misalkan sebelum kita jangka waktu pembayaran itu, artinya deadline-nya itu, sebelum kita deadline itu, bisakah kita mengajukan keringanan pembayaran Bu terhadap pemberi fasilitas tersebut? Atau mungkin dari Ibu ada saran dan masukan lain, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, ini yang disebut dengan di reschedule gitu ya sebelum jatuh tempo. Memungkinkan Pak untuk dimintai keluasan gitu ya dari si pemberi utang, boleh nggak di reschedule? Tidak jatuh tempo di 2020. Atau tadi misalnya ada kewajiban bayar bunga pun, boleh nggak kita menunda sedikit pembayaran bunganya? Itu masih mungkin dilakukan, tapi juga sebenarnya itu pun akan menjadi catatan dari pihak yang berinvestasi. Oh, perusahaan ini ternyata kondisinya itu nggak bagus, karena tadi sampai minta reschedule untuk bayar bunga, minta reschedule untuk bayar pokoknya. Ya, dan kalau nanti benar-benar jatuh tempo nggak mampu, ini yang disebutkan nanti dilakukanlah dipilotkan perusahaannya. Ketika dipilotkan, dia harus menjual semua asetnya, maka kewajibannya harus dilunasi dulu pada pemegang utang. Kalau sampai pilot ya, ini kan tapi kan nggak ada perusahaan pengen pilot gitu ya, pengen bangkrut gitu, nggak ada sebenarnya. Gitu Pak. Jadi kalau soal tadi, apakah mungkin dia minta diberikan keluasan, ya diajukan sih boleh, tergantung nanti si orangnya itu mau nggak ditunda pembayaran kembalinya dan segala macam. Tapi masih mungkin itu ditempuh itu usahanya. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Yang lain masih ada? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya stop dulu ya. Ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada, berarti nanti saya tinggal minta Bu Shirley untuk rekap kehadiran, karena saya nggak mengabsen ya Bu Shirley ya. Nanti minta rekapitulasinya aja. Ya. Baik Bapak Ibu, monggo kalau masih ada yang mau didiskusikan. Kalau enggak, mudah-mudahan. Ya, iya silakan. Pak Saya Sudarsono. Firdaus Maulana, Bu.
Oh, Pak Firdaus. Iya, gimana Pak Firdaus? Mau tanya Bu terkait dengan apa namanya perusahaan menerbitkan obligasi Bu atau bond Iya. Bu ya. Itu kalau seandainya menerbitkan obligasi itu mencari pendanaan luar negeri Bu. Iya. Itu Pak Firdaus putus-putus ya suaranya ya? dari apabila perusahaan mau menerbitkan obligasi, halo, putus-putus Bu. Pak. Kalau putus-putus next time aja deh Bu. Oh iya. Emang di sini sinyal lagi jelek Bu. Oh iya oke. Iya Pak. Ya. Oke, makasih Bu. Ya. Lagi. Sama-sama Pak Fir. Ya. Yang lain? Cukup tentang hari ini, tidak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti kuliah hari ini kita sudahi lebih awal, jam 2 ini sudah selesai. Sekali lagi yang belum mengumpulkan tugas, segera ya, karena juga melalui pos itu akan kelihatan yang karena ada kapan sampai kapan proses submission-nya, sehingga yang lewat dari waktu itu akan nanti kelihatan berapa lama dia terlambat. Yang sebaiknya tidak terlambat gitu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Totalnya yang hadir adalah 25. Ya, tadi pagi itu saya sebelum jam 12 lah pokoknya ya, dari 27 itu tugasnya baru 22. Tapi siang ini kayak sih full tim nih ya, 27 yang hadir 22, tapi mungkin Pak siapa itu yang memang kata Bu Sherly sih ada kesulitan dalam bisnisnya sehingga mungkin tidak lanjut studinya. Mudah-mudahan yang lainnya baik-baik saja, sehat semua sehingga kita terus ketemu di tiap minggu dan nanti ketemu lagi mungkin 3 semester dari sekarang Bapak Ibu sudah lulus dari MMUMB. Ya. Amin. Baik, saya Terima kasih, Bu. mohon izin untuk Makasih Bu. ya sama-sama Pak, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore, selamat siang semuanya. Selamat sore Bu. Bu. Ya, Siang Assalamualaikum. Bu, terima Sama-sama. kasih. Assalamualaikum. Salam. Udah selesai absennya ya? Maaf Bu, saya keluar Bu. Oh, nggak apa-apa, nanti Bu Sherly punya ini Pak. Iya Bu, Punya tadi dipanggil Bu. rekapnya. Oh, nggak pakai dipanggil karena saya bisa dibantu Bu Sherly untuk dapat Enggak, tadi barusan rekapitulasinya. saya dipanggil ke bawah. Terima kasih ya Bu. Ya, baik, makasih. Ya Bu. Bu Monik mau tanya Bu. Ya, kenapa? Untuk OSPM nanti presentasinya itu urut nggak Bu dari kelompok 1 atau gimana Bu? Urut harusnya. Urut, kayaknya sih urut. Oh gitu ya. Iya, terus tolong siap-siap itu Mbak Ria, Mbak Jumri. Oke Mbak, Ria deg-degan banget. Iya Bu. Ya, Ria nomor 1 loh. Diacak aja Bu. Ya, saya nggak Bullshit ini, tahu. bullshit. Syukur-syukur diacak ya, tapi kan kita nggak tahu keputusannya ada di dosennya. Terus kan tadi Oke Bu ya Bu, siap-siap. Bu yang presentasi 1 orang atau 3, saya juga nggak tahu. Bapaknya nggak ngomong apa-apa, pokoknya kita presentasi ya Sherly. Udah, jangan gangguin saya lagi nonton tenis dulu. Ya gitu deh ya, nggak apa-apa, ntar ditunggu aja. Hari damai nanti presentasinya pertanyaan yang mudah-mudah biar nilai bagus. Kayaknya nggak ada pertanyaan deh, 15 menit Pak. Cuma Iya, suruh presentasi aja kayaknya. ya, Ria aja bingung. Pak, nanti ada sesi tanya jawab Pak. Mbak Rema nanti nih ya presentasinya dilama-lamain aja ya Mbak. Biar nggak ada pertanyaan Mbak. Kita kan linknya beda ya Pak Immanuel ya? Beda Bu, beda. Jadi kita closing ya. Ya closing aja Bu, biar pindah ke itunya, ke jamnya Pak Suta. Oke deh kalau gitu. Oke. Saya dulu Oke, ya. terima kasih. Jam